Puji Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena perkenanan Tuhan, kita diperkenankan untuk mengusahakan ibadah sulung pada tahun ini. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, sampai pada akhirnya nanti biarlah kehidupan kita ini menjadi suatu kehidupan yang sulung, menjadi korban-korban sulung yang ditebus dari antara manusia. Puji Tuhan, haleluya. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Namun jangan kita lupa berdoa. Dalam doa kita mohonkan supaya Tuhan bukakan firman-Nya pada saat kesempatan sore ini. Kehidupan kita diberkati, hidup, ibadah, pelayanan, nikah, dan rumah tangga kita dipulihkan oleh Tuhan. Berkat berkelimpahan menjadi kehidupan kita masing-masing. Tadi sudah menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Yang tidak sempat bersaksi tadi malam sudah menyaksikan kemurahan Tuhan yang dialami oleh setiap pribadi. Biarlah setiap kesaksian itu terucap dengan benar, terucap dengan murni, tulus, sehingga kesaksian-kesaksian yang terucap itu menjadi berkat dan memotivasi orang lain, sehingga semakin lagi sungguh-sungguh di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya, karena Tuhan turut bekerja dalam setiap aktivitas kita di tengah ibadah dan pelayanan, dalam kegiatan roh yang Tuhan percayakan ini. Puji Tuhan, dan biarlah kita semakin hari semakin rendah hati, semakin hari semakin lemah lembut, semakin hari pengudusan itu nyata dalam kehidupan kita oleh pembaharuan yang terus berlangsung dari sehari ke sehari. Puji Tuhan, tadi malam kita sudah melihat bahwa pembaharuan itu harus berlangsung untuk memasuki tahun yang baru. Pembaharuan manusia batinia, saudaraku, ketika manusia batinia dibaharui, manusia lahiriah merosot. Sebaliknya kalau manusia lahiriah menonjol, pasti manusia batinia, rohaninya merosot. Tetapi puji Tuhan, kita sudah memperhatikan ketika manusia batinia dibaharui, manusia merosot. Ada dua tanda pembaharuan manusia batinia. Satu, tidak tawar hati. Tidak tawar hati di tengah ibadah dan pelayanan. Tidak tawar hati dalam memikul salib. Tidak tawar hati dalam menghadapi ujian silih berganti. Sama dengan kuat dan teguh hati. Tanda yang kedua, memperhatikan yang tidak kelihatan. Perkara di atas perkara rohani. Itulah ibadah dan pelayanan dan segala kegiatan-kegiatan dalamnya. Itulah kerajaan surga. Puji Tuhan. Kiranya itu nyata dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Tetapi pembaharuan ini harus terus dipertahankan. Tidak boleh berhenti sampai di sini. Kita telah menanggalkan pakaian yang lama. Dan sekarang kita mengenakan pakaian yang baru. Dan pakaian yang baru ini harus terus dipertahankan. Harus terus dipertahankan. Harus terus dipertahankan. Puji Tuhan. Harus terus dipertahankan. Puji Tuhan. Jangan tercemari dengan noda. Oleh karena dosa kejahatan, noda. Oleh karena dosa kenajisan, noda. Oleh karena berhala-berhala dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Sebab itu hari-hari ini kita harus semakin menghargai panggilan Tuhan. Menghargai suara Tuhan. Suara firman pengajaran mempelai. Seperti Samuel menjadi suatu kehidupan yang dengar-dengaran. Dengar-dengaran itu tandanya bukan dilihat dari pengakuan diri. Tetapi dengar-dengaran itu bisa dengar-dengaran yang sangat konkret bisa terlihat saat dia betul-betul melepaskan diri dari zona kenyamanan. Itu dengar-dengaran seperti Samuel. Dia dipanggil sebanyak 3 kali, tetapi selalu ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu menghampiri Samuel. Baik juga panggilan yang kedua, "Ya Bapa." Tidak ada kata penolakan. Sampai kepada panggilan yang ketiga, "Ya Bapa," lalu menghampiri.
Imam Eli. Artinya dia mau melepaskan diri dari zona kenyamanan. Dia tidak membiarkan dirinya meninabobokan dagingnya. Karena orang yang biasa meninakan bobo di dagingnya, orang seperti ini suka bersungut-sungut, memberontak, melawan, dan lain sebagainya. Sebab itu belajar menjadi suatu kehidupan yang dengar-dengaran, miliki roh dengar-dengaran, apalagi kalau mau melayani Tuhan. Jangan melayani karena perasaan, jangan mau berubah karena perasaan, jangan mau mengikuti Tuhan karena perasaan, karena suatu kali nanti akan berhenti. Tetapi kalau kita mau mengikuti Tuhan, kalau kita mau melayani Tuhan, harus dengan karena berpaut kepada firman Allah yang terus mengasuh dan merawati kehidupan kita ini. Seperti Ruth berpaut kepada Naomi. Naomi itu seorang ibu. Ibu adalah gambaran seorang gembala. Gembala tugasnya mengasuh dan merawati. Firman pengajaran mempelai yang sudah menggembalakan kita, sudah mengasuh kehidupan kita ini, sudah merawati setiap kehidupan kita ini dari Januari sampai Desember, dan sekarang masuk lagi di tahun yang baru. Sekarang kita berada pada tanggal 1 bulan 1 Januari 2020. Pengalaman-pengalaman yang lalu biar berlalu. Kita sudah menanggalkan pakaian lama, sekarang telah mengenakan pakaian yang baru. Jangan ingat dosa masa lalu, artinya jangan ulangi lagi. Jadi bukan hanya sebatas jangan ingat, jangan ulangi dosa kejahatan, jangan ulangi dosa kenajisan. Supaya jangan ada kesaksian yang mempersalahkan Tuhan. Amin, saudara. Jangan mempersalahkan Tuhan. Sementara kita jatuh dan gagal karena kenajisan, kita salahkan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan yang benar, Tuhan yang suci, Tuhan yang mulia. Kita tidak benar. Dan kalau kita benar karena iman, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, biar kita terima kebenaran itu semua dengan rendah hati dan lemah lembut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kolose 3 ayat 9b sampai dengan ayat 10. Kolose 3 ayat 9b sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, puji Tuhan, tadi malam sudah. Dan telah mengenakan manusia baru, puji Tuhan, yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Puji Tuhan, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru, namun yang terus-menerus dibaharui. Jadi setelah menanggalkan pakaian lama, kemudian telah mengenakan pakaian baru, menjadi manusia baru, namun harus terus-menerus diperbaharui. Jadi tidak berhenti telah menanggalkan pakaian lama, sudah, puji Tuhan. Kemudian setelah itu kita mengenakan pakaian yang baru, kelakuan yang baru, hidup yang baru. Tetapi itu harus terus dipertahankan. Amin. Harus terus-menerus diperbaharui. Puji Tuhan. Jadi pembaharuan itu tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Setelah mengenakan pakaian baru, kelakuan yang baru, perbuatan yang baru, hidup baru, tidak boleh berhenti sampai di situ. Harus terus-menerus diperbaharui untuk mempertahankan pakaian yang baru. Puji Tuhan. Haleluya. Tujuannya untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Tujuannya untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Sarana yang digunakan untuk sampai segambar dan serupa dengan dia. Sarana yang digunakan untuk sampai segambar dan serupa dengan dia, yaitu sang kalik yang pertama. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan 4, demikian firman Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka. Ia tertutup, Injil yang tertutup, maka ia tertutup untuk mereka. Itulah Injil yang tertutup yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah sang kali. Puji Tuhan. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus
Itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Itu bukan Injil yang tertutup. Sekali lagi, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan, bukan Injil yang tertutup. Inilah yang akan membawa kita segambar dan serupa dengan Dia. Itulah Sang Khalik. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat kuasa dari pembukaan rahasia firman Allah. Selanjutnya kita akan melihat kuasa dari pembukaan rahasia firman. Itulah cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 130. Demikian firman Tuhan. Bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Singkatnya, kuasa dari pembukaan rahasia firman. 1. Memberi terang. Sama dengan menerangi kegelapan dosa, maka tidak ada lagi dosa yang tersembunyi. 2. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Tujuannya supaya orang bodoh tidak mengulangi, supaya orang bodoh yang kurang bijaksana tadi tidak lagi mengulangi dosa kejahatan, tidak lagi mengulangi dosa kenajisannya sebagai perbuatan yang bodoh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Contoh Yohanes 4 ayat 13 sampai 18. Contoh Injil Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ini percakapan dengan perempuan Samaria, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ayat 13 sampai 18. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu yang keenam bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Puji Tuhan. Perempuan Samaria telah dipuaskan. Di sini intinya dari apa yang kita baca ini, perempuan Samaria telah dipuaskan oleh air hidup. Inti dari apa yang kita baca ini, perempuan Samaria telah dipuaskan oleh air hidup. Apa tanda bahwa air hidup memberi kepuasan? Semua dosa kenajisannya sudah tersingkap. Amin. Semua dosa kenajisannya sudah tersingkap. Puji Tuhan. Sehingga ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Puji Tuhan. Selanjutnya, setelah dosa kenajisan itu tersingkap, selanjutnya perempuan Samaria berkata kepada Yesus, Tuhan, nyatalah sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Puji Tuhan. Apa artinya? Memang tugas seorang nabi adalah bernubuat. Artinya menyingkapkan segala yang terselubung. Amin. Puji Tuhan. Menyingkapkan segala yang terselubung. Perempuan Samaria mengakui bahwa dia tidak mempunyai suami. Baik, sekalipun dia hidup dengan 5 laki-laki, ditambah 1 laki-laki. Puji Tuhan. Berarti semuanya ada 6. Semuanya itu tidak memuaskan kehidupannya. Itu sebabnya dia mempunyai 6 laki-laki. Tetapi setelah dipuaskan oleh pembukaan rahasia firman Tuhan, dia bertemu dengan 1 laki-laki yang terakhir. Itulah Kristus kepala gereja, mempelai pria surga. Angka 7 artinya angka sempurna, hari perhentian kekal. Inilah sarana yang pertama yang digunakan untuk terus mempertahankan pakaian baru, kelakuan yang baru. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Coba kita baca 15. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi dari ungkapan
perempuan Samaria ini, Yesus tahu bahwa dia sudah dibenarkan. Jadi apa yang keluar dari mulut kiranya itu semua itu berasal dari hati. Kalau hatinya sudah dipuaskan, pasti mulutnya benar. Dia tidak akan pernah jadi pendusta. Sebab pendusta itu mulutnya manis, hatinya bercabang ke sana kemari. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 14. 2 Korintus 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Puji Tuhan, jangan sampai tumpul. Kalau golok tumpul, maka tenaga dikerahkan untuk diasah. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Belum tersingkap dosanya. Puji Tuhan. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Hanya cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang berkuasa menyingkapkan dosa yang masih terselubung tadi. Termasuk dosa perempuan Samaria. Amin, saudaraku. Jadi jangan bertahan dengan kebodohan, dengan kekerasan hati, dengan kebebalan. Ayo terima firman Tuhan dengan lemah lembut. Terima firman Tuhan dengan rendah hati. Jangan sombong kita. Kita ini tidak akan bisa berubah kalau kita tidak terima firman pengajaran mempelai yang rahasianya dibukakan. Biar dia motivator besar, kalau dia tidak terima pengajaran mempelai, tidak akan bisa berubah. Tidak akan bisa mempertahankan pakaian yang baru, kelakuan yang baru. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi hanya cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus saja yang dapat membongkar tuntas habis dosa yang terselubung itu. Puji Tuhan. Supaya kita tidak cengeng, tidak emosional, tidak arogansi, tidak lagi mempersalahkan Tuhan, tidak lagi menuduhkan Tuhan yang tidak-tidak. Kalau kita sudah disingkapkan segala yang terselubung. Sebaliknya kalau belum terselubung, yang terselubung itu belum tersingkap, dia akan kerap kali mempersalahkan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, mari kita pertahankan pakaian yang baru. Amin, saudaraku. Ibrani 1 ayat 1. Ibrani 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Puji Tuhan, Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, menunjukkan bahwa bangsa Israel berulang-ulang berbuat kesalahan. Kalau Allah berulang kali berfirman lewat perantaraan para nabi, menunjukkan bahwa bangsa Israel, nenek moyang bangsa Israel juga tentu berulang-ulang melakukan kesalahan. Kalau tidak mengulangi kesalahan, pasti tidak berulang-ulang berfirman. Kalau kesalahan yang sama terus diulang-ulang disampaikan, menunjukkan bahwa bangsa Israel berulang-ulang melakukan kesalahan. Amin. Sekarang kita bandingkan ayat 2 sampai dengan ayat 3. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah Sang Khalik, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Puji Tuhan. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan, menopang dan berkuasa untuk mengadakan penyucian terhadap dosa. Jadi cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Itu yang menopang hidup kita. Karena cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus berkuasa untuk mengadakan penyucian terhadap dosa. Biar kiranya kehidupan kita ditopang oleh cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Amin. Biarlah ibadah pelayanan kita ini ditopang oleh cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Biarlah nikah dan rumah tangga, hubungan intim kita dengan Tuhan, ditopang oleh cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Sehingga tidak ada lagi yang terselubung. Dosa dibongkar dengan tuntas. Ditopang.
Karena cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus penuh dengan kuasa mengadakan penyucian terhadap dosa. Amin, saudaraku. Inilah keuntungan kita dari yang lain-lain. Sehingga dengan demikian kita mengerti cara yang benar, cara yang tepat untuk mempertahankan pakaian yang baru. Inilah kelebihan kita, ini kasih karunia bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Baru yang kedua, sarana yang kedua. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah hidup dan kuat, bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi firman Allah itu bukan bagaikan pedang bermata dua, salah. Bukan bagaikan pedang bermata dua, lebih tajam dari pedang bermata dua. Sebab itu dikatakan firman Allah itu hidup, firman Allah itu kuat. Apa buktinya? Dia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bermata dua menunjuk sisi yang pertama, penyucian terhadap si pemberita firman. Sisi yang kedua, berkuasa untuk menyucikan sidang jemaat Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi sesudah mengalami penyucian oleh pedang roh, ya, sesudah si pemberita firman itu mengalami penyucian oleh pedang roh, maka firman yang disampaikan itu akan berkuasa mengadakan penyucian terhadap dosa, terhadap sidang jemaat yang dilayani. Amin, saudaraku. Kuasanya, kuasa penyucian, kuasanya memisahkan strip pertama jiwa dan roh, strip yang kedua sendi-sendi dan sumsum, strip yang ketiga ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Puji Tuhan. Pendeknya berkuasa untuk menyucikan hidup, yakni strip pertama tubuh, jiwa dan roh. Strip yang kedua, hati, pikiran dan perasaan. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi sebab itu, saudaraku, tidak ada yang tersembunyi. Kita bisa mengelabui mata orang, tetapi mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dan setiap insan, setiap orang, setiap pribadi, baik hamba Tuhan, bukan saja hamba Tuhan, baik juga sidang jemaat, semuanya akan memberi pertanggungan jawab. Sebab itu jangan ngomel-ngomel. Puji Tuhan, semuanya harus memberi pertanggungan jawab. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Sehingga dengan demikian, kalau memang kita harus memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan, dengan demikian kita harus tetap mempertahankan pakaian yang baru. Kita takut kita takut bahwa pakaian itu nanti ternodai oleh dosa kejahatan, oleh dosa kenajisan dan dosa-dosa yang lain. Puji Tuhan, kita telah mengenakan pakaian baru, namun harus terus-menerus dibaharui. Artinya terus mempertahankan pakaian baru, tidak ternodai, baik oleh noda karena dosa kejahatan, baik oleh noda karena dosa kenajisan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi sarana yang kedua, firman Allah yang hidup dan kuat. Puji Tuhan. Haleluya. Ayub 34 ayat 16. Ayub 34 ayat 16. Jadi, saudaraku, kuasa dari firman Allah yang hidup itu
Saudaraku, memisahkan jiwa dan roh, memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pendeknya, berkuasa untuk menyucikan hidup, yakni hidup itu antara lain tubuh, jiwa dan roh disucikan. Hati, pikiran dan perasaan disucikan. Terdiri dari tubuh, jiwa, roh disucikan. Hati, pikiran, perasaan disucikan. Jadi yang tidak dapat dilihat oleh mata, tapi firman Allah yang hidup dan kuat sanggup mengadakan penyucian terhadap dosa yang tidak dapat ditembusi oleh mata telanjang manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sebab itu jangan kita ngomel-ngomel. Hanya Tuhan yang tahu. Dan kita harus memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Ngomellah kepada Tuhan. Jangan kepada manusia. Harusnya kita ngomel kepada roh jahat, roh najis yang sudah mempelintir otak kita sehingga menjadi jahat dan najis. Marahlah kepada dia, tengking habis. Tapi untuk melawan dia, menyerah dulu kepada Tuhan supaya kita berkuasa mengalahkan dia. Menyerah, jangan bertahan. Kalau ada sesuatu yang tak suci di sekitar kita, tahan, jangan dipengaruhi. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayub 34. Akhirnya Ayub juga menyerah. Akhirnya Ayub juga menyerah, tidak bertahan dengan kekerasan hatinya, tidak bertahan dengan kebenaran diri sendiri. Dia merasa dia paling saleh pada zaman itu. Puji Tuhan. Dia merasa bahwa dia paling suci oleh karena kesalehannya pada zaman itu. Ayub 1 ayat 1. Itu benar, dia orang yang paling saleh. Puji Tuhan. Dan perasaan itu terus dipertahankan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayub 34. Ayub 34 ayat 16 dan 21. Ayub 34 ayat 16 dan 21. Allah tidak berlaku curang, itu judulnya. Ayat 16. Jikalau engkau berakal budi, dengarkanlah ini. Kalau kita bijaksana, dengarkanlah firman Tuhan. Jangan bodoh. Pasanglah telinga kepada apa yang kuucapkan. Jadi orang yang bijaksana, orang yang sudah dewasa, ayo sikapilah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, sikapi dengan bijaksana, dengan cara yang dewasa. Amin. Puji Tuhan. Lalu ayat 21, karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya, tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi, karena bagi manusia ia tidak dapat menentukan di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Puji Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Semuanya kita ini harus memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Haleluya. Kalau sudah bersaksi, biarlah kesaksian itu terucap dari mulut, dari ketulusan, dari kebenaran, dari kesucian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, itu keadaan dari Ayub. Akhirnya dia pun pada akhirnya dia menyerah. Dia mengakui bahwa hanya Tuhan saja yang benar, hanya Tuhan saja yang suci, hanya Tuhan saja yang mulia. Walaupun kita memang walaupun Ayub sudah cukup saleh pada waktu itu, tetapi tetap di dalam hati ini hanya Tuhan saja yang benar, hanya Tuhan saja yang suci, hanya Tuhan saja yang mulia. Oh, kita sudah berbuat najis masih marah menyalahkan Tuhan dan orang lain, bagaimana toh? Di mana akal sehat ini? Maka Tuhan katakan di ayat 16, jika engkau berakal budi, dengarkanlah hikmat firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Akhirnya Ayub pun menyerah. Ya benar, hanya Tuhan saja yang benar. Ada memang kesalahan Ayub ini, membiarkan anaknya pesta pora. Mohon maaf, anak hamba Tuhan seringkali jadi manja.
Karena terbiasa tidak berani, sidang jemaat tidak berani mengoreksi si anak hamba Tuhan. Akhirnya pada saat dia keluar dari pastori, ini sengsaranya setengah mati. Sengsaranya setengah mati. Mau jemaat besar, mau jemaat kecil, biasanya anak hamba Tuhan ini susah ditegur. Karena zona yang menentukan dia. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Pada saat dia keluar, di situ dia setengah mati. Nah, mulai sekarang ayo yang merasa diri anak hamba Tuhan belajar dari sini. Hanya Tuhan yang benar. Hanya Tuhan yang benar. Hanya Tuhan yang suci. Puji Tuhan. Kalau yang saleh saja berkata seperti itu, kenapa kita tidak yang najis, yang kotor ini tidak mengakui seperti itu? Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik kepada kita. Teguran didikan itu kan mengakui bahwa kita anaknya, bahwa kita yang dikasihinya. Ibrani pasal yang ke-5. Puji Tuhan. Haleluya. Nah sekarang yang ketiga, sarana yang ketiga, Injil Matius 25 ayat 6. Injil Matius 25 ayat yang ke-6. Ya, saya tadi hampir kelewatkan. Kesalahan Ayub ada sedikit ya. Tadi terlewatkan sedikit. Apa kesalahan Ayub? Membiarkan anak-anaknya ini berpesta pora. Ada 7 anaknya tambah 1 perempuan itu selalu berpesta pora giliran, berganti-gantian. Setelah anak pertama pindah lagi ke anak yang kedua, terus begitu. Namun itu atas sepengetahuan Ayub. Kenapa? Sesudah mereka berpesta pora, besok harinya Ayub harus membawa korban dan persembahan kepada Tuhan, korban bakaran. Dia sadar, dia tahu. Lalu dia berkata, manakala mereka berbuat jahat kepada Tuhan, saya harus membawa korban dan persembahan. Berarti dia tahu. Inilah kesalahan daripada Ayub. Puji Tuhan. Jadi kalau saya membawa suatu pengertian di tengah ibadah dan pelayanan dalam penggembalaan ini lewat pengajaran mempelai dalam terang tabernakel yang terus menyingkapkan rahasia firman, yang menyingkapkan rahasia yang terkandung dalam hati kita sehingga berkuasa membongkar dosa dengan tuntas, kemudian membawa firman Allah yang hidup dan kuat untuk mengadakan penyucian terhadap hidup, antara lain tubuh, jiwa, dan roh, antara lain hati, pikiran, dan perasaan. Saudara jangan bersungut-sungut. Pilih mana? Seperti Ayub membiarkan anak berpesta pora atau membawa kebenaran? Ayo bijaksana mulai sekarang saat dengar firman. Amin surgu. Puji Tuhan. Haleluya. Sarana yang ketiga Matius 25 ayat 6. Namun pembacaan dimulai ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Baik 5 gadis yang bodoh, baik 5 gadis yang bijaksana sama-sama mengantuk. Ini berbicara tentang kelemahan. Jadi tidak ada yang sempurna. Amin. Tidak ada yang sempurna. Ayat 6. Tetapi yang tidak sempurna ini nanti akan disempurnakan. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Waktu tengah malam datang, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Pendeknya, yang disuarakan di sini adalah firman pengajaran mempelai, sama dengan makanan keras. Mendewasakan kehidupan kita masing-masing. Amin saudaraku. 2 Korintus 11 ayat 2. Yang disuarakan adalah firman pengajaran mempelai atau makanan keras. 2 Korintus 11, lihat makanan keras ini akan membawa kita sampai kepada kedewasaan. 2 Korintus 11 ayat yang kedua, pembacaan ayat 1. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi.
Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Puji Tuhan, ayat ini menjelaskan bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan di dalam hal memberitakan pengajaran mempelai. Amin, saudaraku. Kuasa dari firman pengajaran mempelai adalah berkuasa untuk membawa gereja Tuhan untuk menjadi mempelainya Tuhan. Itu kuasa dari pengajaran mempelai. Membawa gereja Tuhan menjadi mempelai Tuhan, menjadi perawan suci kepada Kristus. Membawa gereja Tuhan sebagai mempelai Tuhan, sebagai perawan suci kepada Kristus. Mari kita lihat perawan suci ini ya. Puji Tuhan. Jadi pengajaran mempelai mendewasakan kehidupan kita. Ini sarana yang ketiga. Ini sarana yang ketiga. Wahyu pasal yang ke-14. Ayat 1 dan 4. 14. 1 dan 4. Itu 14 ya? Iya. Kalau pasal 14 berarti 1 dan 4. Maka yang kita baca ayat 1 dan 4 juga. Tidak kebetulan itu. Dan pasal ini juga menceritakan tentang mempelai Tuhan yang jumlah mereka 144.000. Bukan kebetulan juga. Sudah tersusun dengan rapi. Itulah tabernakel sejati. Yesus Kristus tabernakel sejati. Sudah tersusun dengan begitu rupa. Kepala sampai kaki semuanya saling menyatu. Apa bukti menyatu? Saling merasakan. Tidak saling menggigit. Amin, saudaraku. Saling merasakan. Puji Tuhan. Wahyu 14 ayat 1 dan 4. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ayat yang keempat, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Puji Tuhan, tadi perawan suci tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka murni sama seperti perawan. Berarti suci di atas suci. Kalau murni saja seperti perawan, sudah perawan murni, berarti suci di atas suci. Jadi pengajaran mempelai mendewasakan gereja Tuhan sampai sempurna menjadi perawan suci. Puji Tuhan. Kemudian mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung dari Allah dan bagi anak domba. Di sini dari apa yang sudah kita baca 2 ayat ini, di sini kita melihat anak domba berdiri di Bukit Sion bersama dengan 144.000 orang. Puji Tuhan yang sudah dimeteraikan. Kehidupan yang dimeteraikan, tanda milik kepunyaan Allah ada meterai. Amin. Mereka itu adalah orang-orang yang ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung. Mereka ditebus dari antara penduduk bumi, dari antara manusia seantero dunia, timur, barat, utara, selatan, sebagai korban-korban sulung. Tetapi yang pasti mereka tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Siapa perempuan di sini? Itu bukan perempuan biasa. Perempuan-perempuan yang terdapat dalam kitab Wahyu itu bukan perempuan biasa. Itu perempuan yang luar biasa. Antara lain 1, perempuan Isabel. 2, perempuan Babel. 1, perempuan Isabel. 2, perempuan Babel. Puji Tuhan. Selanjutnya, tidak mencemarkan diri dengan perempuan Isabel artinya senantiasa tetap mempertahankan roh ketundukan mereka kepada Kristus sebagai kepala gereja. Dialah mempelai pria sorga, dialah suami kita dalam kebenaran dan dalam kesetiaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tidak mencemarkan diri dengan perempuan Isabel artinya senantiasa mempertahankan roh ketundukan itu kepada Kristus sebagai kepala gereja. Dialah mempelai pria sorga, dialah suami kita
dalam kebenaran, suami kita dalam kesetiaan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Berarti taat, setia, dengar-dengaran. Kalau gereja Tuhan memiliki role ketundukan, berarti sama dengan taat, setia, dengar-dengaran. Ini moto dari pengajaran mempelai. Waktu saya pertama masuk sekolah Alkitab, setiap kali guru dengan mata pelajaran yang diajarkan, selalu kata-kata taat, setia, dengar-dengaran itu selalu terucap. Karena saya ini orang yang baru mencemplungkan diri dalam pengajaran mempelai, saya terheran-heran, apa sih taat, setia, dengar-dengaran. Barulah sekarang ini semakin hari semakin diberi pengertian bahwa taat, setia, dengar-dengaran itu adalah harus tertanam di dalam setiap kehidupan dari hamba-hamba Tuhan. Tidak boleh mencemarkan diri dengan Isabel. Tunduk, taat, setia, dengar-dengaran. Jadi Isabel ini bukan perempuan biasa, ini perempuan luar biasa. Kalau gereja Tuhan sudah memiliki roh ketundukan, pasti dia taat, setia, dengar-dengaran dan luar biasa di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dia tempatkan Kristus sebagai kepala, dia tidak tempatkan yang lain-lain. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Ada puji Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian tidak mencemarkan diri dengan Isabel artinya terlepas dari dosa kenajisan. Terlepas dari dosa kenajisan. Wahyu 18. Wahyu 18 ayat yang kedua. Wahyu 18 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis yang dibenci oleh Tuhan. Haleluya. Jadi dosa kenajisan adalah dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Itu bersembunyi di dalam tubuh Babel, bukan di dalam tubuh Kristus. Tidak boleh bersembunyi dalam tubuh Kristus. Itu hanya bersembunyi dalam tubuh Babel. Dan dosa kenajisan ini adalah dosa yang paling dibenci Tuhan. Jadi kalau ada pertanyaan, dosa apa yang paling dibenci? Kita sudah harus tanggap. Dosa yang paling dibenci oleh Tuhan, satu, kenajisan. Jadi kalau kita sudah melihat borok orang lain, jangan kita menjadi anjing yang menjilat borok. Amin, saudaraku. Belajar mulut tertutup. Jangan biarkan daging bersuara. Artinya jangan menjadi anjing yang datang menjilat borok. Ya, bagaimana firman pengajaran mempelai? Luar biasa? Mendewasakan? Itu. Maka saya sangat bersyukur. Yang lain mereka mundur dari pengajaran mempelai. Saya tahu banyak sekali rekan-rekan hamba Tuhan yang mundur. Mungkin karena organisasi, mungkin karena tuntutan ekonomi, mungkin karena situasi kondisi. Tapi saya bertahan terus. Seberapapun jiwa yang dipercayakan oleh Tuhan. Tapi sekalipun seberapa yang ada ini bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oh, luar biasa. Saya merindukan juga orang mengenal pengajaran mempelai banyak. Tapi kalau hanya dipercayakan barangkali 100, ya puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu kita membaca Wahyu 14 ayat 5. Wahyu 14 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Tadi
Ayat 4, juga mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung. Bagi siapa? Bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ayat 5, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Yang tidak kalah penting di sini kita perhatikan, di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Berarti sudah mengalami penyucian di dalam hati. Sebab apa yang keluar dari mulut itu semuanya berasal dari dalam hati. Jangan kita nanti bermulut manis tapi hatinya bercabang. Saya kan sudah hidup baru, loh, tapi hatinya bercabang. Bagaimana toh? Kalau anak kecil boleh dibodoh-bodohi, kalau orang dewasa tidak bisa. Nah, orang dewasa paling menyikapinya diam dan mendoakan dia. Saya kan sudah hidup baru, tapi hatinya bercabang kepada yang lain-lain. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Ya, jadi mulutnya tidak terdapat dusta. Ukuran untuk menjadi seorang pelayan Tuhan dilihat dari mulut. Benar enggak perkataan dan perbuatannya? Mulut ini penting. Ya. Amin, anak-anakku yang bersetia. Mulut ini menunjukkan hati. Puji Tuhan. Kemudian mereka tidak bercela. Puji Tuhan, tidak bercacat dan tidak bercela menunjukkan bahwa firman pengajaran mempelai telah menyucikan kehidupan mereka. Sama seperti Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Kehidupan gereja Tuhan dikuduskan oleh air dan firman. Tujuannya untuk menempatkan kehidupan gereja di hadapannya tidak bercacat, tidak bercela, atau kerut atau yang serupa itu, sama dengan kudus tidak bercela. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kesimpulannya, A, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. B, firman Allah yang hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. C, kabar mempelai. Itulah Matius 25 ayat 6 tadi. Menyuarakan kabar mempelai sama dengan makanan keras. 3 hal di atas berkuasa untuk mempertahankan diri di dalam hal mengenakan pakaian yang baru. Amin. Itu sarana yang paling efektif untuk terus mempertahankan supaya pakaian yang baru, hidup baru tidak ternodai dengan dosa jahat, dosa kenajisan, dosa-dosa yang lain. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Syarat untuk berpegang teguh kepada 3 hal di atas. Ini jangan kita mundur. Karena ekonomi, karena situasi, karena tuntutan ini dan itu. Harus diperhatikan. Syarat untuk berpegang terhadap 3 hal di atas, ajaran 3 di atas. Puji Tuhan. Efesus 4. Efesus 4. Ayat 24 sampai 30. Boleh saya baca 22 ya? Yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Sesudah dibaharui dan mengenakan manusia baru, puji Tuhan tadi malam, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Berarti kembali kepada Sang Khalik. Amin. Dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu ada pada Sang Khalik, Sang Pencipta. Puji Tuhan, kembali kepada Sang Khalik. Ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari, maksudnya jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Saat kapan Roh Kudus berduka? Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Puji Tuhan. Jadi saudara, syarat untuk berpegang teguh terhadap 3 hal ajaran di atas, ada 7 hal yang harus diperhatikan. 1, buanglah dusta. Buang dusta. Buang jauh-jauh, buang ke laut sana. Buang dusta. Puji Tuhan. Haleluya. Biasa, sebab dusta ini adalah dosa terakhir. Puji Tuhan, baik dalam Wahyu selalu menunjukkan bahwa dusta dosa terakhir. Mengapa? Karena dusta ini bisa digunakan menjadi alat kemas. Alat kemas yang begitu indah, alat kemas yang begitu menarik. Untuk apa? Untuk membungkus semua dosa. Sebab itu yang dikoreksi pertama sekali adalah buanglah dusta. Amin saudaraku, buanglah dusta. Puji Tuhan, dalam hal ini saya belajar. Kalau A, ya. B, B. Walaupun resikonya berat. Apalagi kalau ketahuan berdosa. Malu toh. Tapi harus buanglah dusta. Puji Tuhan. 2, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Mengapa harus berkata benar antara seorang dengan yang lain? Karena kita adalah sesama anggota. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai hari ini masih saya melihat ada beberapa di antara kita yang belum berkata benar. Kalau dia sadar kita ini adalah anggota tubuh, tidak boleh berkata yang tidak benar. Apalagi di dalam hal pengakuan dosa. Sudah dituntut mengaku dosa, masih tetap mengelak. Akhirnya Tuhan yang tuntut, jauh lebih sakit. Masih ABC. Saya tanya, saya ini kan selalu dapat penglihatan. Kemarin juga saya bilang sama sekali, jangan sampai saya mimpi yang ketiga kali. Berarti engkau betul-betul menjerumuskan dirimu di situ. Yang pertama sebelum datang ke pastori, yang kedua sesudah dari pastori dia. Tapi masih belum jelas kedudukan di situ. Antara maju dengan dosa itu, antara takut dengan dosa itu. Jangan sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali, engkau sudah cemplungkan dirimu dalam kenajisan itu. Sampai hari ini tidak ada. Doa saya begitu. Akhirnya dia mengaku dosa. Iya om, benar. Karena masa lalu saya. Maka dituntaskan. Tapi masih ada di antara kita yang belum tuntas. Saya bilang jangan sampai 3 kali. Kalau 3 kali engkau sudah cemplung di situ. Maksudnya dengan mimpi yang sama. Puji Tuhan. Semuanya saya pasti tahu. Tidak ada yang tidak tahu. Karena begitu tajam pengajaran mempelai ini Tuhan kasih kepada saya. Sehingga mudah saya mengerti segala sesuatu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudara. Puji Tuhan. Ayo, supaya kita mempunyai pakaian yang baru ini. Perhatikan yang kedua. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Yang ketiga. Kalau kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Maksudnya, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi amarah itu jangan sampai dikuasai oleh kegelapan, jangan sampai dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ada marah sampai 7 turunan. Banyak orang marah sampai 7 turunan loh. Tidak ada pengampunannya. Nah, ini sudah keterlaluan. Apalagi kalau melayani Tuhan marah sampai 7 turunan itu bagaimana tuh?
Orang bisa marah, tapi seketika karena melihat kesalahan, itu wajar. Bukan diperbolehkan, itu manusiawi. Wajar, manusiawi. Tetapi jangan sampai dikuasai kegelapan. Sampai tidak ada pengampunan sampai 7 turunan. Ada orang Batak berkata, sampai dikubur saja saya tidak bisa bersatu, tanah putih, tanah merah. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia kan tidak pas. Di Tuhan. Haleluya. Baru yang keempat, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kalau seorang hamba Tuhan, dia datang melayani Tuhan dalam tahbisan yang benar, dalam tahbisan yang suci, maka tanda-tanda kenajisan itu tidak melekat lagi, tidak terlihat lagi melekat di dalam dirinya. Maka dengan demikian jangan beri kesempatan kepada iblis. Amin. Puji Tuhan. Lalu yang kelima, janganlah ia mencuri lagi. Baik miliknya Tuhan yaitu 1/10, baik milik orang lain atau hak orang lain. Jangan mencuri. Puji Tuhan. Apalagi dengan sengaja, terang-terangan mengambil yang bukan miliknya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Jangan kita, apalagi yang perempuan-perempuan, jangan curi hati orang dengan kenajisan. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetap jangan curi hati orang dengan kenajisan, tapi carilah hati Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Nah, pesan kepada orang supaya tidak mencuri. Baiklah ia bekerja dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Biarlah kita semuanya bekerja untuk Tuhan, berada dalam kegiatan roh, gunakan 2 tangan untuk melayani Tuhan dan sesama di tengah ibadah dan pelayanan ini. Amin. Puji Tuhan. Kemudian janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada lagi perkataan kotor. Tetapi kalau saya tambahkan, bukan saja perkataan kotor, perkataan yang kelihatan baik, tetapi sebetulnya hatinya bercabang. Jangan. Tapi biarlah betul-betul, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan kita seperti bercanda tapi mulutnya kemana-mana, tujuannya kemana-mana. Makanya saya selalu berkata, kalau bekerja, ayo mulut diam. Puji Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, kemudian yang ketujuh, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tanda milik kepunyaan Allah adalah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Sebab itu jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Setiap milik kepunyaan Allah harus ada tanda meterai. Jadi tanda meterai itulah tanda bahwa dia milik kepunyaan Allah, sesuai dengan Wahyu pasal yang ke-7. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Saat kapan Roh Kudus berduka? Saat ada kematian. Puji Tuhan. Kematian di sini berarti hidup menurut hawa nafsu daging. Daging itu mati, roh yang memberi hidup. Jadi kalau melayani dengan daging, sama dengan Roh Kudus berduka.
Jangan kita melayani dengan kekuatan daging, Roh Kudus berduka. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, 7 hal ini harus kita perhatikan. Puji Tuhan. 7 hal ini harus diperhatikan untuk sebagai syarat tadi untuk berpegang teguh kepada 3 hal atau 3 ajar di atas. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, prakteknya 31 32. Prakteknya Efesus 4 ayat 31 sampai 32, segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian. Lihat ya, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah itu dibuang dari antara kita. Demikian pula dalam segala jenis kejahatan. Sebaliknya, hendaklah ramah seorang dengan yang lain. Kemudian penuh kasih mesra, lalu saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita semua. Yang terakhir, saling mengampuni. Amin, saudaraku. Saling mengampuni. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 bagian B sampai dengan ayat yang ke-4. Efesus ya. Kolose 2 ayat 3, Kolose 3 ayat 10 sampai 11. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Puji Tuhan, sudah dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang yang bersunat atau orang yang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, saya tambahkan ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi yang terakhir, saling mengampuni. Amin, saudaraku. Saling mengampuni satu dengan yang lain. Berarti tidak melihat kekurangan orang lain dan tidak lagi, konsekuensinya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Amin, saudaraku. Di dalam pengampunan itu nanti lihat, tidak ada perbedaan antara orang yang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak ataupun merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Tidak ada lagi perbedaan antara kafir dan Israel. Berarti ada penyatuan. Amin, saudaraku. Kristus tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu adalah Kristus. Puji Tuhan. Tidak ada lagi perbedaan antara kafir dengan Israel. Tuhan tidak melihat latar belakang. Kalau kita saling mengampuni, pasti bersatulah. Amin. Kalau saling mengampuni, pasti saling bersatu. Kafir Israel bersatu. Di dalam pengampunan ada penyatuan. Itu kerinduan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi inilah puncak daripada mempertahankan pakaian yang baru. Arahnya sampai kepada penyatuan. Karena di dalam pengampunan ada penyatuan. Ayat yang terakhir, Efesus 2. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Karena itu ingatlah bahwa dahulu
kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, berarti bangsa kafir menurut daging, yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia Yahudi. Ayat 12, bahwa kamu bangsa kafir waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia ini. Ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu sudah jauh, sudah menjadi dekat oleh darah salib. Amin. Tuhan ampuni dosa kita di atas kayu salib, sehingga ada penyatuan. Ada penyatuan antara kafir dan Israel. Puji Tuhan. Lalu ayat yang ke 14 sampai 15, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak jauh dekat tadi, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan kafir Israel menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Dan untuk memperdamaikan keduanya, kalau kita sudah menyatu, tidak lagi saling menggigit karena kejahatan kenajisan, di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah, tubuh Kristus yang sempurna. Tidak boleh lagi saling menggigit satu dengan yang lain. Kalau digigit sakit tidak? Sakit. Jangan gigit dengan kenajisanmu, jangan gigit dengan kejahatanmu, jangan gigit dengan kemunafikanmu, jangan gigit dengan dustamu. Karena sakit, kita semua anggota tubuh. Kristus semua dan segala sesuatu adalah Kristus. Kita adalah anggota tubuh. Kita berdoa kepada anak-anak kita masing-masing. Selain berdoa, kita harus jadi contoh supaya anak benar. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.